Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di presentasi kelompok B kelas K013, hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang Experience Week 2. Sebelum kita memasuki ke materi, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Cika Makaila Putri Nugroho dengan NPM Agir 047. Yang kedua ada Prakasa Daniswara dengan NPM terakhir 147. Yang ketiga ada Rahmadina Saifuzakia dari NPM Akhir 233. Yang keempat Anggi Islami Siregar NPM Akhir 241. Yang kelima Isnania Adawiyah Nishalaya Ali dengan NPM Akhir 268. Yang terakhir dengan saya sendiri, Eksya Ristawati Dwi Aryaningrum dengan NPM terakhir 410. Baik, di sini saya akan membahas mengenai E3.10 Learning Objective 3 yang membahas mengenai Adjusting Entries. Nah, di sini ditampilkan trial balance dari Uhura Resource per 31 Agustus 2022. Lalu kemudian ada beberapa data tambahan yang harus digunakan untuk membuat jurnal penyesuaian untuk periode 3 bulan, mulai dari 1 Juni hingga 31 Agustus. Nah, data tambahannya yaitu ada prepaid insurance adalah premi 1 tahun yang dibayar 1 Juni, surplus yang tersisa 650 per 31 Agustus, lalu ada penyusutan bangunan 4% dan peralatan 10% dengan residual value-nya 10%, kemudian ada unearned rent 3.800 yang harus diakui sebagai revenue, lalu kemudian ada gaji 375 yen yang belum dibayar, sewa 800 yen yang belum diterima, kemudian yang terakhir ada mortgage yang berbunga 8% per tahun. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perhitungan mengenai jurnal penyesuaiannya. Nah, yang pertama yaitu saldo prepaid insurance adalah 4.500 untuk 1 tahun. Nah, karena periode laporan hanya untuk 3 bulan, maka beban asuransi yang terpakai adalah 4.500 dikali 3 per 12 yang menghasilkan 1.125. Nah, jurnalnya yaitu insurance expense pada sisi debit dan prepaid insurance pada sisi kredit yang nominalnya sama-sama 1.125. Lalu yang kedua yaitu saldo awal supplies adalah 2.600. Nah, setelah dihitung fisik ternyata hanya tersisa 650. Berarti yang sudah terpakai yaitu 2.600 dikurangi 650 yang menghasilkan nilai 1.950. Adapun jurnalnya yaitu pada sisi debit adalah supplies expense dan sisi kredit yaitu supplies dengan nominalnya sama yaitu 1.950. Lalu yang ketiga adalah menghitung penyusutan selama 3 bulan. Yaitu yang pertama ada bangunan yang nominal awalnya adalah 120.000 dikali 90%, kemudian dikali 4%, kemudian dikali 3 per 12 karena untuk periode 3 bulan yang menghasilkan nominal yaitu 1.080. Kemudian ada peralatan yang nominal awalnya 16.000 dikali 90% dikali 10%, kemudian dikali 3 per 12 sama dengan 360. Nah, 90% ini digunakan karena residual value-nya yaitu 10%. Adapun jurnalnya yaitu depreciation expense pada buildings yaitu 1.080 dan accumulated depreciation buildings 1.080. Kemudian depreciation expense equipment yaitu 360 pada sisi debit dan accumulated depreciations equipment pada sisi kredit sebesar 360. Kemudian selanjutnya ada unearned revenue yang dimana saldo unearned rent-nya 4.600 lalu sebesar 3.800 sudah menjadi pendapatan. Nah, jurnalnya yaitu pada sisi debit yaitu unearned revenue sebesar 3.800, kemudian pada sisi kredit earned revenue sebesar 3.800. Sehingga sisa unearned revenue adalah 800. Kemudian terdapat gaji yang belum dibayar sebesar 375. Nah, adapun jurnalnya yaitu pada sisi debit ada salaries expense sebesar 375 yen, kemudian pada sisi kredit yaitu salaries payable sebesar 375
sisi kredit. Lalu keenam yaitu terdapat sewa yang belum diterima sebesar 800. Nah, jurnalnya itu pada sisi debit yaitu account receivable dan pada sisi kredit yaitu rent revenue yang nominalnya sama-sama sebesar 800 yen. Nah, yang ketujuh yaitu mortgage sebesar 50.000 dengan bunga 8% per tahun. Nah, karena periode yang disesuaikan adalah selama 3 bulan, maka ya perhitungannya itu 50.000 dikali 8% dikali 3 per 12 yang menghasilkan nominal 1.000. Adapun jurnalnya itu pada sisi debit interest expense, lalu pada sisi kredit interest payable dengan nominalnya sama-sama 1.000. Nah, selanjutnya pada instruksi B yaitu langkah selanjutnya adalah menyusun adjusted trial balance. Nah, caranya yaitu dengan saldo awal trial balance kita sesuaikan dengan jurnal penyesuaian yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini pada akun cash tidak ada penyesuaian yaitu tetap 9.600 yen pada sisi debit. Kemudian yang kedua ada accounts receivable yang awalnya pada trial balance tidak ada. Kemudian ada penyesuaian yang dimana penyesuaian sewa yang belum diterima sama dengan 800 yen pada sisi debit. Yang kemudian yang ketiga ada prepaid insurance yang awalnya pada trial balance sebesar 4.500 kemudian dikurangi beban sebesar 1.125 yaitu nominalnya 3.375 yen pada sisi debit. Yang keempat ada supplies yang awalnya sebesar 2.600 kemudian dikurangi supplies terpakai yaitu 1.950 maka nominalnya itu 650 yen. Lalu yang kelima ada land, tidak ada penyesuaian yaitu tetap 20.000. Lalu buildings tidak berubah, tetap 120.000 pada sisi debit. Yang ketujuh ada equipment, tetap 16.000 pada sisi debit. Kemudian yang kedelapan ada accumulated depreciations buildings yang awalnya belum ada, kemudian ada penyesuaian yang dimana sebesar 1.080 yen pada sisi kredit. Lalu accumulated depreciations equipment yang ada penyesuaian pada sisi kredit sebesar 360. Kemudian yang ke-10 ada accounts payable. Tidak berubah yaitu tetap 4.500 yen. Kemudian yang ke-11 ada salaries and wage payable. Yang awalnya tidak ada, kemudian ada penyesuaian sebesar 375 pada sisi kredit. Kemudian selanjutnya ada interest payable. Ada penyesuaian sebesar 1.000 pada sisi kredit. Kemudian yang ke-13 ada unearned rent revenue. Yang awalnya 4.600 kemudian dikurangi 3.800 yang sudah jadi revenue. Jadi hasilnya yaitu 800 pada sisi kredit. Nah, pada poin ke-14 ada mortgage payable, yaitu tetap tidak berubah 50.000 pada sisi kredit. Selanjutnya ada share capital ordinary, yaitu tetap juga sebesar 100.000 yen pada sisi kredit. Lalu ada retained earnings yang tidak mempengaruhi apa-apa pada sisi debit maupun kredit. Lalu ada dividends sebesar 5.000 pada sisi debit. Lalu ada rent revenue yang dimana awalnya pada trial balance yaitu sebesar 86.200. Kemudian ada penyesuaian sebesar 3.800 dari unearned, lalu ada 800 dari rent receivable, yang dimana hasilnya sebesar 90.800 yen pada sisi kredit. Selanjutnya ada salaries and wage expense, yang awalnya 44.800, kemudian ada penyesuaian jadi tambah 375, yang dimana hasilnya sebesar 45.175 yen. Kemudian ada utilities expense, yaitu tetap 9.200 pada sisi debit. Lalu ada maintenance and repairs expense tidak berubah yaitu tetap 3.600 yen pada sisi debit. Lalu ada insurance expense yang ada penyesuaian sebesar 1.125 pada sisi debit. Kemudian supplies expense juga ada penyesuaian sebesar 1.950 pada sisi debit. Lalu ada depreciation expense buildings sebesar 1.080 yen pada sisi debit, lalu ada depreciation expense equipment sebesar 360 yen pada sisi kredit. Lalu yang terakhir ada interest expense yang juga ada penyesuaian sebesar 1.000 yen pada sisi debit, yang dimana nominal
pada si debit dan kredit yaitu 248.915.000 yen. Pada kali ini saya akan menjawab soal P3.4 Financial Statements, Adjusting and Closing Entries. Di sini saya akan menjawab instruksi yang bagian A, yaitu Journalize the Adjusting Entries. Untuk yang pertama, supplies on hand total 1.500 euro. Dan untuk supplies awalnya adalah 5.500 euro. Oleh karena itu, maka yang perlu disesuaikan adalah 5.500 dikurangi 1.500 yang menghasilkan 4.000. Jadi, untuk jurnalnya sendiri yaitu supplies expense di debit dan supplies di kredit sebesar 4.000 euro. Lanjut, untuk yang kedua, depreciation is 15.000 euro on the equipment. Jadi, untuk jurnalnya adalah depreciation expense equipment di debit dan accumulated depreciation equipment di kredit sebesar 15.000 euro. Lanjut, yang ketiga adalah interest of 11.000 euro is accrued on notes payable at November 30. Jadi, untuk jurnalnya adalah interest expense di debit dan interest payable di kredit sebesar 11.000 euro. November tanggal 30 tahun 2022, cash di debit 28.700 euro, account receivable di debit 33.700 euro, inventory 45.000 euro di debit, supplies di debit 1.500 euro, equipment di debit 133.000 euro, accumulated depreciation equipment ada di kredit 39.000 euro, notice payable ada di kredit 51.000 euro, account payable ada di kredit 48.500 euro, account interest payable di kredit ada 11.000 euro, share capital ordinary ada di kredit 90.000 euro, retained earnings 8.000 euro di kredit, sales revenue 757.200 euro di kredit, sales returns and allowance ada di debit 4.200, cost of goods sold ada di debit 495.400 euro, sales and wages expense 140.000 euro di debit, advertising expense 26.400 euro di debit, utilitas expense di debit 14.000 euro, maintenance and repairs expense di debit 12.100 euro, delivery expense 6.700 euro di debit, rent expense 24.000 euro di debit, supplies expense di debit 4.000 euro, depreciation expense 15.000 euro di debit, interest expense 11.000 euro di debit. Total debit sama total kredit 1.004.700 euro. Ya, saya akan menjelaskan mengenai income statement atau laporan laba rugi dari Bellamy Fashion Center. Nah, pada laporan laba rugi ini terdapat pendapatan dan juga beban. Di sini tertulis sales revenue atau pendapatan sebesar 757.200 dan kemudian dikurangi dengan sales returns and allowance sebesar 4.200 dan menghasilkan pendapatan bersih atau penjualan bersih sebesar 753.000. Kemudian ada cost of goods sold atau COGS sebesar 495.400. Nah, kemudian dari pendapatan bersih tadi akan dikurangi dengan COGS dan akan menghasilkan gross profit sebesar 257.600. Selanjutnya ada bagian expense atau beban. Yang pertama ada salaries and wages expense sebesar 140.000, advertising expense sebesar 26.400, utilities expense sebesar 14.000, maintenance and repair expense sebesar 12.100, delivery expense sebesar 16.700, rent expense sebesar 24.000, supplies expense sebesar 4.000, depreciation expense sebesar 15.000 dan juga interest expense sebesar 11.000. Nah, dari sini kita akan menjumlahkan semua bebannya. Dan total expense adalah
263.200. Karena beban lebih besar daripada pendapatan, maka bisa dibilang Bell Revision Center ini mengalami kerugian. Nah, kerugian atau net loss sebesar 5.600. Ada laporan laba ditahan atau Return Earnings Statement. Nah, pada tanggal 1 November 2022 ini, Bellamy Fashion Center ini memiliki laba ditahan sebesar 8.000. Lalu pada periode berjalan terdapat kerugian pada laporan income statement tadi sebesar 5.600. Jadi diperoleh return earnings 30 November 2022 atau laba ditahan pada tanggal 30 November 2022 sebesar 2.400. Ada laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Nah, di sini terdapat laporan posisi keuangan Bellamy Fashion Center pada periode 30 November 2022. Nah, pada laporan posisi keuangan ini terdapat aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, aset sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada current asset atau aset lancar, dan yang kedua ada fixed asset atau aset tetap. Pada current asset terdapat cash sebesar 28.700, account receivable sebesar 33.700, inventory sebesar 45.000, dan juga supplies sebesar 1.500. Lalu pada fixed asset terdapat equipment sebesar 133.000 dan juga dikurangi dengan accumulated depreciation equipment atau akumulasi depresiasi peralatan sebesar 39.000, sehingga diperoleh total aset sebesar 202.900. Nah, selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas ini terdapat notes payable sebesar 51.000, account payable sebesar 48.500, interest payable sebesar 11.000. Dan diperoleh total liability sebesar 110.500. Nah, selanjutnya ada ekuitas. Yang pertama ada share capital ordinary sebesar 90.000 dan juga return earnings sebesar 24.000. Sehingga diperoleh total ekuitas sebesar 92.400. Nah, liabilitas dan ekuitas ini dijumlahkan sehingga memperoleh hasil sebesar 202.900. Sehingga aset seimbang dengan liabilitas dan juga ekuitas sebesar 202.900. Perkenalkan, nama saya Cika Makaela Putri Nugroho dengan NPM 25013010047. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil pada closing entries. Nah, jadi sebelum melakukan closing entries di soal A sampai C, yaitu ada journalizing the adjusting entries, kemudian ada prepare and adjust trial balance, kemudian yang ketiga ada prepare an income statement and retained earnings statement for the year and classified statement of financial position as of November 30, 2022. Nah, setelah melakukan ketiganya itu baru bisa melakukan closing entries. Nah, closing entries ini tuh dilakukan untuk menutup akun revenue dan menutup akun expense ke income summary. Nah, pada closing entries itu ada beberapa akun yang ditutup. Yang pertama ada sales, dia itu termasuk ke revenue. Jadi seharusnya dia itu dikredit, maka ditutupnya dengan memasukkan dia di debit sebesar 757.200. Pada income summary di kreditnya ada 757.200. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menutup akun expense. Di debitnya ada income summary, kemudian di kreditnya ada sales return and allowance, cost of goods sold, salaries expense, advertising expense, utilities expense, repair expense, delivery expense, rent expense, store supplies expense, depreciation expense, store equipment, depreciation expense, delivery equipment, dan yang terakhir ada internal expense. Nah, dari semua expense itu dihitung, dijumlah, kemudian kita dapat mengetahui income summary-nya yaitu 762.800. Nah, setelah menutup akun revenue dan menutup akun expense, kemudian kita juga menutup
income summary ke returned earning. Nah, di debitnya itu ada returned earning sebesar 5.600 dan income summary-nya sebesar 5.600. Nah, mengapa returned earning dulu baru income summary? Kenapa returned earning-nya debit dan income summary-nya kredit? Karena perhitungan sebelumnya itu mendapatkan kerugian bersih atau net loss, jadinya yang debitnya returned earning dan yang kreditnya income summary. Nah, 5.600 itu dapat dari perhitungan pada income statement, yaitu net loss-nya sebesar 5.600. Jadi, untuk penutupan akunnya seperti itu. Terima kasih. Closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Jadi neraca saldo setelah penutupan ini adalah neraca saldo yang dibuat setelah dilakukan closing journal. Fungsi dari closing trial balance ini untuk memastikan akun setelah terjadinya penutupan itu saldonya itu seimbang antara debit dan kredit. Di eksersis ini dalam closing trial balance-nya yang termuat akun-akunnya yaitu adalah akun kas sampai akun return earning. Untuk akun pendapatan sampai akun beban itu tidak ada karena sudah ditutup pada jurnal penutup. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila kita ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.